Tapi gue dibilang nyesel sih, pasti ada penyesalan tapi lebih ke apa ya, menjadi pembelajaran aja. Kedepannya lu mau ngapain? Kedepannya jujur ya, gue masih bingung sebenarnya kedepannya pengen ngapain. Iya, dan banyak juga kan yang nggak gue kasih tahu. Di internet tuh banyak juga yang gue umpetin. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Geng. Bukan nggak bisa membedakan, dia jadinya tuh sungkan sama gue karena gue punya nama ini. Kayak di awal dia nggak tahu gue siapa nih, kayak nggak tahu gue siapa, akhirnya bikin Instastory lah. Akhirnya teman-teman gue nge-tag, dia ngecek lah, ngelihat di situ gue punya followers, langsung beda aja nge-treatnya, langsung kayak yang awalnya ogah kenalan gitu, sekarang jadi kayak bro so baik gitu. Gue nggak suka gitu. Nggak suka ya? Ya makanya gue bilang itu nggak real kan? Iya, nggak real. Oh iya betul, nggak real dong. Jadi kita tuh pengen kayak iya sih, di posisi kayak gitu tuh jadi susah membedakan mana orang yang benar-benar tulus sama yang nggak tulus. Iya. Yang kayak gue bilang tadi, kayak gue juga kayak gitu. Ya orang mungkin di depan gue terlihat baik semuanya. Ternyata penjilat semua. Enggak semua sih. Gue nggak bisa bilang semua karena belum kelihatan. Enggak, ada beberapa memang yang memang mau bertemannya real gitu. Ya begitulah ya. Dan gue pernah parah cuy kalau misalkan ngomong soal centang biru nih ya. Jadi dulu gue punya tim lah karyawan di sini. Star syndrome-nya lebih daripada orang yang benar-benar star gitu. Jadi dia tuh sempat di fase dimana mendewakan centang biru. Sampai-sampai kalau dia upload foto, dia minta gue kok Repost. Bang Jer, bukan repost, komen dong. Supaya apa? Supaya centang biru banyak yang komen. Jadi semua teman-teman dia yang centang biru diminta komen sama dia. Sama satu lagi yang paling parah nih ya. Dia nongkrong nih sama anak-anak pinggiran ya, kayak kita lah nongkrong di pinggiran. Dia nyeletuk gini. Gue nggak biasa main sama kalian. Gue biasanya main sama centang-centang biru. Gila, serius. Pecah banget. Demi Tuhan, gue pecah banget. Gila, gue bilang. Lo serius kalau kayak perasaan di Jakarta nih nggak bisa lo ngomong kayak gini nih. Lo selesai. Hari gitu nggak ada yang nemenin nanti. Iya, makanya apa hebat ya centang biru? Iya, itu dia. Gue juga mikir apa hebatnya centang biru. Dan banyak orang yang mikir nih, bro. Gue centang biru dapat gara-gara gue nge-YouTube sama gue ngebeli. Padahal gue centang biru, kalau lo boleh cek nih, status gue centang biru gara-gara gue musisi. Lu gara-gara apa? Influencer ya? Iya. Influencer? Mungkin ya influencer, tapi gue nggak beli sama sekali. Gak ada yang beli juga, beli mahal banget. Sekarang banyak. Itu berapa deh? Nggak tahu. Gocap kalau gue nggak salah. Gocap. 50 juta karena banyak yang beli. Nah makanya gue nggak ngerti mereka pengen centang biru tuh biar apa anjir? Kayak biar tahu lu real gitu, ini Instagram real lu atau emang cuma buat gaya-gaya? Nah, gitu. Itu. Bukan suatu kebanggaan, bahkan Instagram gue pun sekarang yang biasa ya? Iya, biasa aja sekarang. Yang biru udah nggak lo pakai? Enggak, karena gue tahu suatu saat itu pasti akan hilang. Benar. Nggak ada yang abadi di dunia ini, cuy. Benar. Nggak ada yang abadi, termasuk Michelle ya? Michelle nggak abadi. Sekarang dia pergi, cuy. Pergi jauh, meninggalkanku. Erlang sekarang sudah di Pamulang. Dekat Pondok Cabe. Rumah kita dulu. Oh iya, lu pernah sama dia di Pondok Cabe? Oh iya, berapa tahun? Setahun. Pindah-pindah setahunan lah, total. Kenapa Pondok Cabe? Nggak apa-apa, murah. Murah bro. Kita nggak naif kok. Tapi nih, gua tuh jadi flashback banget dengan masa-masa lu sebelum inilah ya. Ke Gontor apa lo ke luar negeri sih? Karena gue masih bingung nih, geng. Ini orang pertama kali muncul itu dijemput di bandara. Nah, Gontor kan nggak di luar negeri ya? Gontor ada di sini. Lo ke Gontor apa ke Turki lo ininya? Menurut lo kemana? Pesantren. Makanya gue bingung ini. Menurut kalian aku kemana? Asumsi kalian aja deh. Biasanya kan netizen yang lebih tahu. Iya, makanya ya. Jadi ya terserah kalian gue di mana. Soalnya dari bandara. Gue juga nggak kenapa-napa, aman-aman aja. Iya, badan makin gede. Iya. Iya. Menurut kalian aku di mana? Di mana kayak Erlang sih? Itu tadi lu belum jawab pertanyaannya. Apa tuh? Itu video-video lu pada kemana? Lu hapus apa lu private? Gua private aja. Masih ada tuh? Masih ada sebenarnya. Kalau suatu hari orang-orang pengen
Kak munculin lagi dong, kita pengen nostalgia gitu sama Bisa lu. aja. Bisa aja. Berarti akun itu masih di tangan lu? Masih di tangan gua. Cuman sekarang lu jadikan itu buat edukasi tentang forex aja. forex ya. Karena memang forex itu Cuan banget. cuan ya, menjanjikan lah ya. Iya, menjanjikan. Asal bener aja. Asal bener aja. Kalau banyak yang nggak bener. Banyak yang salah kiblat ibaratnya mah. Emang tujuan lu bikin itu apa? Cuan. Iya cuan, maksud gua targetnya seperti apa? Mungkin lu bisa cerita dulu ke teman-teman, siapa tahu ada yang tertarik. Ya pengen apa yang ngedukasi aja sih, daripada lu nggak ngapa-ngapain sama gadget lu, daripada lu diem-diem aja di rumah. Sebenarnya ini bisa lu jadi investasi buat kedepannya. Tapi gua nggak nyaranin kalian buat main kayak gitu dikala kalian nggak punya uang. Jadi ibaratnya kalian harus bisa misahin uang investasi kalian, uang jajan kalian sama uang tabungan kalian. Jadi jangan karena lu punya 5 juta di tabungan lu pakai semua buat ngegambling itu. Jadinya judi cuy, lu ngegambling. Karena market itu kan naik turun. Oh gitu. Jadi itu akan jadi judi kalau lo menggantungkan Iya. di situ ya. Tapi itu bukan judi ya, tapi akan menjadi judi kalau lu menggantungkan di situ. Iya. Karena harus bisa bedain duit investasi sama duit jajan sama duit tabungan. Itu dia sistemnya jangka panjang apa gimana sih? Nah, kalau forex kalau forex kan mainnya mata uang. Itu kita mainnya cepet gitu. Jadi harus jeli gitu ya? Iya, harus gua sih mainnya cepet kayak gitu. 100 target udah goal ya udahan gitu ya. Nggak boleh nafsu ya berarti ya? Iya, nggak boleh nafsu. Nafsu tuh bahaya. Yoi. Aduh. Jangan nafsu. Yoi. So, kalau ingat-ingat zaman lo masih ngevlog dulu, paling berkesan tuh di tahun berapa tuh? Paling berkesan di zaman Metosa sih kalau gua. Itu saya. Lo pernah ada cerita apa pas lo zaman-zaman ngevlog Metosa? Ya seru aja gitu cuy, seru aja. Nongkrong sama anak-anak kayak gitu tuh seru aja. Kayak nggak ada yang fake. Nggak ada yang fake bener deh kayak. Ya mereka ngecengin gue. Jadi nggak ada boundaries antara kita gitu, nggak ada palang antara gue sama dia. Dia ngecengin gue, cengin aja. Jadi nggak ada istilahnya even di kongkrongan itu. Iya. Lo termasuk orang yang menghidupi anak-anak lo ya, anak-anak teman-teman lo lah ya. Berbagilah ke mereka. Berbagilah. Karena kan bisa dibilang di zaman YouTube lo sukses banget itu income gila-gilaan ya. Iya. Tapi anak-anak kebagian semua ya. Makan semua. Tapi bukan berarti mereka harus apa? Nyembah-nyembah lu enggak ya? Enggak. Malah gue lebih suka mereka ngecengin gue, lebih suka aja. Kayak enak aja gitu. Apalagi lucu-lucu kan anak-anaknya. Iya. Kayak real banget. Umang. Umang, the real Umang. Itu seru-seru banget sih anak-anak sana. Nggak ada fake-fakean, jadi tetep aja gue dicengin. Gue seru banget kalau dicengin gitu. Jadi nggak menyembah gue. Dan ya gue belajar banyak karena gue kan kecilannya sama mereka tuh. Kecilannya awal-awal gue sama mereka, terus gue pindah balik lagi ketemu sama mereka, ya tetap aja menjadi mereka yang tetap mereka. Tuh. Selama di Gontor sempat anak-anak sempat. Oh sempet ya? Sempet. Cuman gue setelah itu gue bilang nggak usah lah. Gue nggak kenapa-napa di sini. Siapa yang nanggung ongkos pesawatnya tuh mereka ke Gontor tuh? Lu Itulah juga? dia. Enggak lah, mereka cari jalan tetap. Iya kan waktu itu kan tiket pesawat mahal, belum PCR segala macam. Ya gitu deh. Pokoknya syahadat buat mereka ya. Tapi syahadat paling terpenting buat keluarga sih. Gitu. Keluarga nggak ada lawan. Mungkin gue dulu gue royal ke temen, cuman ke keluarga gue royal juga ke keluarga, tapi gue nggak mengutamakan keluarga dulu. Prioritas lo beda dulu. Beda. Apa? Prioritas gue kesenangan dulu, karena keluarga gue jauh dan kita nggak usah naif, kita nggak bisa bercanda seasik kita bercanda sama teman, sama keluarga itu nggak bisa. Dan itu yang makanya kenapa gue lebih ke teman aja sih, maksudnya lebih sering ngabisin waktu ke teman karena bercandanya beda, nggak bisa, ya bisa lepas aja sama teman bercandanya. Keluarga kan ya bercanda tetap bercanda, cuman beda aja, feelnya beda. Tapi ya ada pepatah bilang lu bakalan tahu siapa teman lu kalau lu pernah ke pesantren. Ternyata itu benar. Oh gitu. Itu benar. Yang perempuan, aku perempuan lagi ya maksudnya.
Kayak teman-teman yang dulu gua apa ya, gua enakin ibaratnya apa mau apa tunjuk itu nggak ada yang datang cuy, nggak ada yang datang, malah yang gua sia-siain, yang datang gimana kabar lu gitu. Anjir, di situ gua ketampar banget gua akhirnya minta maaf aja, nggak tahu itu mereka nggak ada niatan balas dendam sih, cuman itu gue ngerasa ketampar banget di situ. Benar. Gila yang gue apaan sih lu, kayak nggak asik. Ya abaikan lah ya. Gue juga gitu, maksudnya ketika ada orang yang nggak sejalan sama gue juga pasti apaan sih gitu kan, nggak asik. Cuman di situ kelihatan aja, bener kata pepatah itu, emang buat nunjukin siapa teman lu sebenarnya lu harus ke pesantren dulu, itu bener. Di posisi terendah ya. Karena iya sih, pasti ada sebagian orang yang berpikir, ya mulai jatuh nih, pasti nggak akan naik lagi. Oh no, belum tentu bro. Iya. Roda berputar tuh bener ya. Bener. Kalau udah dibalikin jeber selesai gitu. Cepet banget. Makanya jangan jangan berpikir, ya jangan ada di saat senang-senang doang gitu ya. Iya. Bener, banyak yang gitu Jer. Cuman nggak apa-apa lah, mungkin mereka sibuk. Mereka kan nggak mikir, mereka nggak harus mikirin gua kan. Mereka tuh punya kehidupan sendiri. Mungkin banyak mulut yang harus mereka kasih makan, makanya disibuk dengan kerjaannya. Kita baik aja, walaupun dunia bakalan ngantem lu. Iya. Baik aja. Bener. Jadi sedih ya. Oh iya, nggak seru nih. Jadi gimana? Nggak seru, gue tuh happy person. Ayolah. Waduh, gue nggak bisa nih kalau nggak seru-seru. Jadi nih nanti, haus banget kayaknya. Jauh perjalanan, ketemu onta lo di jalan ya. Panas. YouTube kalau memang lo akan berjalan nih. Gue jujur aja, gue secara pribadi gue pengen banget lo balik ke YouTube. Karena kenapa? Salah satu inspirasi dan gue banyak belajar ya lo juga. Lo Atta Halilintar itu adalah orang-orang yang membuat ilmu gue bertambah lah, gitu ya. Kalau memang lu bakal nge-YouTube lagi, akun lama atau akun baru? Akun baru lah. Semuanya baru deh. Dimulai dari nol semuanya. Wih, Pertamina kali. Gue pengen ngerasain gitu, gimana kalau nanti suatu saat gue tuh harus mulai sesuatu dari nol. Pengen ngerasain aja. Emang dulu nggak dari nol kalau yang YouTube? Dari nol. Dari nol juga? Dari nol. Maksud gue juga pengen ngerasain. Ini kan gue kemarin belum balik kan. Gue baru nongol di video lu kan, pertama kali di video lu. Gue tuh pengen coba gimana nanti suatu saat kalau ini dunia entertain tuh nggak ada buat gue. Gue bisa hidup nggak sih? Oh iya. Gue bisa hidup nggak sih tanpa ini, entertain ini. Udah lo tes ya berarti kemarin? Udah buat tes. Apa yang lo rasakan? Ya bisa aja, tergantung kemauan lu. Karena segalanya bisa lu raih sih, tergantung kemauan lu dan tergantung gengsi lu sih. Oh iya, tergantung gengsi lu bener. Gengsi lu gede ya udah. Yang penting jangan pernah ngambil jalur pintas. Yes, trust the process. Iya. Karena banyak yang ngambil jalur pintas. Masuk pesantren. Aduh. Belajar banyak lah gue. Tapi gue dibilang nyesel sih, pasti ada penyesalan tapi lebih ke apa yang menjadi pembelajaran aja. Karena dulu umur gue masih berapa dulu, masih belasan ya. Maksudnya kemarin tuh masih belasan. Dan emang lu harus dihantam dulu cuy. Bener. Dihantam dulu sampai titik terendah lu. Dan di situ lu baru bisa belajar. Harus kena hantam dulu. Ya, untuk teman-teman semoga jangan sampai kena hantam. Kalau dicolek sekali semoga cepet sadar aja. Iya. Dan pengalaman itu nggak harus yang lu alami sendiri lah. Belajar dari pengalaman orang lain juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Cuman yang paling greget emang pengalaman diri sendiri. Iya sih, cuman nggak semua orang mentalnya kayak lu cuy. Iya. Mau gimana kan? Nggak semua orang mental lu kayak lu, iya. Mau gimana? Untungnya gue main di GOAT juga bisa, jadi ditempatin dimanapun bisa. Bisa bertahan gitu. Iya. Nah sekarang nih, ibaratkan ya kemarin anggap lah ya, lu tuh sebenarnya berkeliaran tapi lu tuh nggak mau nunjukin, sama lu mau ngetes lah ya, gimana rasanya hidup dengan privacy penuh gitu. Orang nggak tahu lu, orang nggak kenal lu gitu kan. Nah sekarang lu nih datang ke gua, ya kan, kita ngobrol-ngobrol gini, otomatis nih privacy lu
bongkar lagi, terbuka lagi, semua orang kaget pasti, wih Erlang nih, Lord. Lo kan pernah jadi Lord di masa itu ya, Lord Erlang. Apa sih kedepannya lo mau ngapain? Kedepannya jujur ya, gue masih bingung sebenarnya kedepannya pengen ngapain. Kalau ditanya balik ke YouTube sih pengen banget, cuman agak belum siap aja maksudnya. Karena gini, lebih gampang masuk dan beradaptasi daripada keluar terus beradaptasi. Karena di luar lebih banyak otak dan kita nggak tahu otak orang itu isinya apa. Iya. Paling susah tuh bukan masuknya, keluarnya, adaptasinya. Gue pengen ngapain? Apalagi di umur gue yang sekarang, bukannya sombong, mana sih yang belum gue injek? Ya. Kemana sih yang belum gue injek? Ya, apa sih yang belum gue rasain, cuy? Bener. Terus gue mau ngapain? Iya. Hidup gue mau ngapain gitu? Kadang gue mikir juga, anjir gue hidup ngapain sih sebenarnya sih? Kayak sebenarnya banyak yang masih bisa dilakuin, cuman nggak kayak apa sih tujuan hidup? Gue lagi di fase itu. Lagi di fase itu ya? Fase itu. Karena memang bisa dibilang lo termasuk anak muda yang terlalu cepat merasakan miliaran rupiah ya? Itu Dan pengalamannya juga cepet ya? Oh iya. Nah makanya gue ada yang ngomong ke gue dulu kayak gini. Lebih baik kita berjalan jauh dibanding berjalan cepat. Kalau lo berjalan cepat lo cepet nyampe, akhirnya puas. Tapi berjalan jauh lo ngerasain proses pelan, enak gitu. Nah lo merasakan miliaran rupiah di masa belasan tahun, tuh duit apa aja Lang? Apa aja yang lo pakai tuh? Boleh cerita nggak? Nggak tahu kemana. Tapi lo tipikal yang seperti apa? Kan ada orang yang duit itu kadang buat cewek, kadang buat minum alkohol, ada yang buat makan, ada yang buat traveling. Gue nggak pernah ngabisin buat minum, buat cewek tuh nggak pernah. Mungkin kalian lihat gue banyak cewek, cuman gue nggak pernah habisin ke situ. Cuman kalau untuk makan iya, lebih habis ke makan sih. Ke makan gue, karena gue GoFood terus kan, maksudnya kita online mulu kan gue. Makan online terus juga transportasi karena gue nggak ada kendaraan kan. Terus ya itu udah makan aja, dan sama anak-anak waktu itu kan lagi gede-gedenya tuh, dan penghasilannya banyak banget. Sehari itu bisa 2 juta buat makan anak-anak aja, makan rokok gitu, nggak apa-apa. Yang penting gue inget dari nyokap gue, nggak apa-apa kalau orang mau makan kasih makan. Benar. Mau segimana semahal apapun kasih makan aja, dan jangan beda-bedain. Gue nggak pernah bedain makanan gue sama makanan mereka. Gitu. Top, itu keren sih. Jangan pokoknya jangan ibaratnya jangan ngasih gua apa gimana ya? Jangan ngasih mereka air putih tapi lu minum jus. Iya. Sama rata tuh lebih enak sih ya. Lebih enak. Benar. Gitu. Lebih enak aja. Jadi benar-benar waktu di zaman itu ya penghasilan lu tuh makan ya. Iya. Travel juga sih. Lu waktu itu ke jalan-jalan? Keliling Indonesia. Enggak keliling Indonesia juga maksudnya. Ya ke daerah-daerah lah. Sama ke bolak-balik Belanda juga ya? Iya, dan banyak juga kan yang nggak gua kasih tahu. Di internet tuh banyak juga yang gua umpetin. Iya. Karena yang kalian lihat tuh cuma 10 menit dari 24 jam kehidupanku. Benar. Ya kan? Makanya kalian bikin asumsi tuh, gue seneng aja kalau kalian mikir gimana. Tadi padahal gue nggak gitu. Iya. Karena kan kita entertainer, cuy. Kita harus bikin kalian keep entertain gitu. Terhibur ya kan. Ada tontonan. Iya, gitu. Makanya harus dibikin segimana mungkin biar kalian terhibur, ada tontonan. Nah, gue tuh selalu ngeliat nih penonton tuh sebenarnya nih ya. Kalau ada yang bilang seneng nonton Erlang karena cewek-ceweknya gonta-ganti, menurut gue kalau dari gue pribadi berbeda. Gue yang gue lihat dari lo itu adalah kehidupan lo di Belanda, jujur aja, karena ada sebagian besar orang tuh sama kayak gue. Iya, benar, gue juga banyak denger gitu. Gue tuh belum pernah keluar negeri yang kayak sampai ke Belanda, ke Eropa lah, gue belum pernah ke Eropa. Jadi dari vlog lo itu ya membuat gue kayak, oh gini ya kehidupan di sana. Apalagi lo anak muda, dan gue tuh kan pengen banget ngerasain remaja di sana gimana ya. Iya nggak sih? Iya, gue lihat pergaulan lu, pertemanan lu asik-asik. Ada tuh teman lu yang selalu upload siapa? Yang Vincent itu dia ini ya, Asia ya? Iya, orang Filipina dia. Oh, itu temen gue dari nol itu, dari gue nol beneran. Mana muka mirip lagi lu? Dari nol, dia lahir tanggal 9 Oktober, gue 10 Oktober, beda sehari. Beda sehari? Iya. Makanya tinggal aku sama sebenarnya. Oh. Tapi dia udah punya anak. Iya, gue lihat kemarin. Iya. Oh, dia Filipin. Tagalog ya? Tagalog. Mahal kita.
Gue punya teman Filipin soalnya, sahabat gue banget, tapi udah balik ke Filipin. Oh gitu ya. Untuk kedepannya kalau memang lo bakal nge-vlog, bakal daily vlog lagi? Daily vlog sih nggak daily vlog sih. Terus? Ya nggak tahu mau ngapain. Belanda dong? Boleh ke Belanda pasti gue ke Belanda kan. Cuman kalau untuk daily vlog kayak buka-buka privacy gue lagi, ya salah gue tetap, cuman kayaknya enggak deh. Gue pengen lebih nyantai aja. Capek, memang kerja nggak ada yang nggak capek sih, cuman capek batin aja. Makanya orang yang terkenal banyak depresi itu gitu. Iya, belum siap. Iya, belum siap dan mereka tuh sebenarnya kesepian. Karena nggak ada orang yang bisa ngelawan kesepiannya, cuy. Ya, benar. Nggak ada. Bener. Terus juga kadang banyak nih ya yang beranggapan, lu influencer enak, dapat gini. Lu belum tahu aja ada fase-fase di mana kita harus nahan bulian. Iya. Mental harus kuat. Gue udah berapa fase tuh. Apa aja ya waktu itu, pokoknya pas waktu nggak drama nggak makan, kena tuh gue tuh. Baru-baru ini ada lagi. Tapi udah biasa ya. Waduh, berkali-kali cuy. Tapi menurut gue, selama itu tidak menjadi kekerasan fisik gitu ya, tidak mengakibatkan kekerasan fisik, ya gue masih enjoy. Kan verbal. Iya. Ya kalau verbal berarti kan itu asumsi mereka ya. ketikan gitu ya. Tapi gitu. lu lebih ke itu nggak, maksudnya ketika orang nge-verbal lu baper nggak kayak lu bisa gua kesana ini gitu? Oh enggak. Sebenarnya memang nggak boleh ya lu ngebully di internet karena sekarang udah ada UU ITE. Iya benar. UU ITE kita bisa ngelaporin gitu kan. Benar. Cuma di satu sisi gua berpikir orang-orang ngebully gue ini itu cuman fans yang caper sebenarnya. Pengen attention. Dia pengen perhatian. Dia pengen kita sapa dia dengan cara maki-maki. Gitu. Betul itu. Iya. Sangat betul. Sebenarnya kita pun baca kok apa yang kalian komenin sebenarnya. Iya. Kita mau baca, dan kalau itu suportif dan kita juga di dalam hati pasti thank you banget. Pasti ada ucapan dalam hati kita walaupun dalam hati. Dan kalaupun itu hate comment ya udah kita senyum aja. Kesel tetap cuy, namanya kita manusia. Iya, ada perasaan. Cuman ya udah biasa makanan sehari-hari. Iya. Berarti lu dari umur berapa Belanda? Berapa ya? 13 kayaknya. Umur 13. SMP ya? SD. SMP kayaknya. SMP pertengahan kayaknya. Pindah ke sana lu udah dalam kondisi lu udah bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda apa? Nggak bisa. Itu dulu tuh gue belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris itu barengan. Jadi di sekolah bahasa Belanda, setelah kelar sekolah itu bahasa Inggris. Tapi setahu gue nggak semua orang Belanda bisa bahasa Inggris loh. Bisa. Tapi nggak semua. Ya nggak semua sih. Cuman di kota-kota tertentu. Iya. Iya. Yang gue tahu gitu kayak orang nggak semua Eropa tuh benar-benar tahu bahasa Inggris. Iya, bisa bahasa Inggris juga. Tapi rata-rata ya teman gue kan internasional semua kan. Oh, kalau lu sana international school ya? Oh, oke. Jadi ya bisa lah Inggris dikit-dikit. Iya. Gue kosongan gue datang ke sana, dan gue nggak mau dulu ke sana. Lo awalnya nggak mau? Nggak mau. Kayak udah nyaman di satu zona aja. Tapi gue bersyukur banget ke sana, jadi pikiran gue terbuka banget. Bener. Jadi pas lo lagi di pesantren, Rangga kemana? Balik ke Belanda? Diketawa. Gue nanya beneran nih, Rangga kemana? Jadi lu nggak tahu ini Erlang apa Rangga? Waduh, salah undang orang nih anjir. Ini berarti Erlang masih di pesantren apa gimana? Lu taunya siapa ini? Erlang. Lu bintang tamu nanya, gue tanya balik. Bintang tamu apa? Yang punya podcast. Nanya, gue tanya balik mulu. Pusing dia nanti lama-lama. Serius nih ini. Pas lu di pesantren nggak ada Erlang, nggak ada Rangga. Nggak ada Rangga. Gue ya Erlang. Rangga kemana? Nggak ada. Iseng, gue waktu itu lagi gabut, sumpah. Coba ceritain dong itu. Di Belanda lagi gabut kan, kayak seru nih, kayaknya bikin drama nih. Bukan drama nggak makan nih, cuy. Bukan cari cuan, enggak. Oh iya. Pengen aja rame gitu. Okay. Soalnya gue suka ngeliatin komen-komenan netizen. Iya, diceng-cengin tuh seru aja gitu. Karena gue tahu value gue, jadi lu ngecengin kayak gimana pun gue nggak bakalan tersindir gitu. Iya, tapi tetap ada sakit hati. Ya, sakit hati, tapi kan tabungan nggak ngaruh. Oke. Lanjut. Ya itu pada waktu itu asik. Pada waktu itu pen rame aja. Kayak Instagram gue kayaknya sepi banget gitu. Ya walaupun lu follow gue bakalan ketiban gitu kan. Ya benar. Ya, tapi menurut gue sepi aja gitu kan. Sombong tapi tipis. Ya pengen rame aja. Gimana ya cara gue ngeramein ini?
yang belum pernah ada nih di Indonesia. Akhirnya ya udah gue buat kembaran, gue bikin video call sama kembaran gue ceritanya, tapi itu gue gitu. Jadi gue upload seolah-olah pas gue di Belanda ada orang yang lihat gue tuh di suatu klub malam gitu kan. Dia nge-DM gue, sorry Bang Erlang, gue ngelihat lu nih gini ngobrol sama teman gue gitu kan. Pas gue lihat IG lu ternyata lu di Belanda. Terus sebenarnya lu siapa sih gitu? Lu ada berapa sih gitu kan? Nah di situ gue kayak drama gitulah. Oke, ini udah lama gue tahan, udah beberapa tahun gue tahan, jadi gue kayaknya bakalan ngebongkar ini. Enggak. Anjing, enggak. Mana sih bahagia di sono? Lu juga aneh-aneh aja. Bahagia tuh di UK. Baik. Dia bangga juga sama dia. Oh dia? Sama lu, sama dia, banyak sama temen-temen. Itu jangan-jangan dia di UK gara-gara lu tuh? Mungkin sakit hati. Sakit hatinya dia gitu. Tapi kalau gua sakit hati pengen jadi yang lebih baik, kayak maksudnya kayak gini, kayak pernah gue sakit hati karena perempuan, terus itu nge-trigger gue buat lebih maju lagi. Cuman gue sekarang kan lagi fokus nge-gym nih, kayak gue ngerasa apa ya, gue butuh sehat juga karena di keluarga gue ada jantung juga kan, jadi ngeri kan. Jadi ngeri ya. Selagi buat apa ngebagusin badan dan juga biar nggak